ZTE Nubia Neo 5G, apakah HP ini bagus, worth buat dibeli di harganya? Ya, jadi si ZTE Nubia Neo 5G ini adalah HP baru aja rilis di Indo bareng Red Magic yang udah kita bahas juga. Dan HP ini adalah line up HP gaming budgetnya si ZTE. Ya, gue belum tahu jelas cara main handphone ZTE kayak gimana karena masih sedikit banget handphone yang gue coba. Ini juga handphone yang kedua dan impresi gue terhadap Red Magic 8 Pro kemarin itu udah bagus sebenarnya. Cuma perlu improve bagian OS-nya aja. Walaupun gue dengar kabar itu sekarang udah jauh lebih baik daripada ZTE tahun-tahun sebelumnya. Ya gue sih nggak tahu ya. Sekarang ini ya Nubia Neo 5G ya dengan 4 poin penjualan utamanya mereka, yaitu pertama adalah powerful 5G SoC, ultra smooth display, up to 8GB RAM ya dengan super bintang yang besar ya jangan lupa, beserta build for gamer cuy. Well ya buat handphone gaming kelas entry to mid gue perlu apresiasi untuk game space-nya handphone ini atau software utilitas buat ngatur keperluan main gamenya itu udah cukup oke. Gak sekedar game booster kayak handphone non gaming lainnya. Dari lu bisa atur accidental touch mau seluas apa biar gak kena telapak tangan lu. Terus performance-nya bisa diatur juga dari yang irit, yang eco sampai ke maksimalnya, sampai beberapa fitur gimmick yang lumayan masih bisa lu manfaatin seperti auxiliary line buat main game MOBA dan juga crosshair buat bantu lu bermain sniper di game FPS. Plus ini terkecil nggak penting tapi gue suka ZTE itu kasih tahu ya soal total size-nya game-game yang udah kita download loh. Itu dimunculin di sini bareng detail informasi lainnya. Kayak jadinya tuh lucu gitu loh. Lu bisa pantau sebesar apa file game yang udah diupdate terus-menerus cuy. Dan gak cuma itu, seperti biasa bakalan ada overlay game yang lu bisa munculin tentunya saat lu bermain game. Sama satu fitur penting lagi nih di dalamnya, dia itu ada fitur bypass charging. Ini sih fitur gaming penting ya, yang buat yang suka grinding game-game lama gitu dalam waktu lama maksud gua. Dan lumayan ini bikin baterainya nggak boros dan juga nggak panas lagi. Jadi daya handphone itu bener-bener langsung ke handphonenya, nggak lewat si baterainya dulu, nggak ngecas gitu jadinya. Ini keren lah buat simpulan gua buat fitur game pada si Nubia Neo 5G ini. Dan yang udah pasti juga untuk sebuah handphone gaming kita harus expect untuk punya desain gaming juga. Ini ya tipikal kayak Infinix GT10 Pro kemarin, cuma lebih baik ya secara selera gua, maksud gua kayak gitu ya. Cara mereka ngedesain handphone ini kerasa kayak hidup aja gitu cover belakangnya. Dengan style muka robot gitu, dengan area mata sama grillnya dibuat mengkilap jadi kerasa ada perbedaan dimensi antara sisi luar robotnya dan juga sisi dalam robotnya. Jadi lebih hidup gitu. Keren aja gitu stylenya dan nggak biasa juga. Gue suka sama style handphone kayak begini ya. Dan handphone ini pun juga ada dua warna. Kalau gue pegang udah jelas pada Phantom Black warna hitamnya dan satunya lagi War Damage Yellow warna kuning tapi ada ya efek-efek rusaknya gitu lah. Cuma di sisi lain, desain handphone ini kalau udah ada style si robotiknya ya ini handphone yang kelas di harganya. Dengan di sisi flat body belakang dan juga sampingnya, style kamera bumnya pun ini bentuk seperti yang lainnya juga ya. Jadi ya nice lah, nggak pakai bentukan yang aneh-aneh. Kalau bobotnya ini berada di 190 gram, udah oke, nggak terlalu berat dan ketebalannya pun cuma di 8 mm aja, cukup tipis. Secara port dan tombol juga sama aja, masih ada audio jack di bagian bawah dan untuk SIM tray-nya ini saya nggak bisa expand SD card ya. Jadi buat sobat SD card harus maksimalin memori handphonenya aja, nggak bisa pakai SD card tambahan lagi. Ya kalau buat gue sih aman-aman aja. Nah kalau buat display ukurannya 6,6 inci, masih IPS, Full HD Plus dan 120Hz refresh rate. Itu sih yang gue dapat soal spek layarnya. Si ZTE sebenarnya ya nggak ngedetailin spek kayak gitu, jadi gue kurang paham kayak gimana untuk layar lainnya gitu. Tapi buat di luarnya, maksudnya untuk di penggunaan luar ini udah cukup kelihatan dan 120Hz nya udah cukup oke. Kamera depannya dia masih water drop style, belum punch hole, sama dia ada LED indikator nih. Kayak era handphone BlackBerry dulu ini oke gitu. Buat handphone yang belum punya always on display, LED indikator kayak begini memang sebenarnya fitur yang paling cool. Bisa buat indikator charging sama notif gitu. Jadi ya kenapa sekarang udah ngedihilangin gitu. Padahal nggak semua jadi always on display kan ya. Ya soal layar sebenarnya yang agak disayangkan sih bukan dari speknya ya. Tapi ya gue kesulitan aja gitu bacain spek-spek layarnya. Kenapa nggak dibuatin satu halaman web gitu buat spek detailnya pada handphone ini. Nggak cuma di layar ya, tapi yang lainnya juga. Nggak sekedar fitur yang dijualnya aja gitu. Ini kan kita ada yang pengen tahu spek detailnya. Ya walaupun bisa dicek sendiri pakai toolsnya. Cuma kan enak kalau bisa cross check dengan yang resminya kasih gitu. Ya semoga si ZTE update lah ya. Handphone ini juga udah menggunakan sebuah chipset yang unik banget. Pertama juga gue lihat Unisoc T820, chipset performance sekaligus udah 5G dari Unisoc.
Uniknya lagi di SoC punya kombinasi core yang lama dan juga yang baru. Untuk Prime dan juga performance core-nya dia pakai A76, ya udah cukup lama itu core-nya, dan efisiensinya pakai ya A55 yang lebih baru. Secara performance yang itu sih skornya setara kayak Snapdragon 695. Tapi emang beda jauh lah dari konfigurasi antara kedua chipsetnya, dan kelihatan wajar kalau performance-nya bisa setara ya. Untuk memori dan RAM dia punya di 8256 GB. Nah, maksudnya ini dia up to 18 GB itu adalah ekspansi RAM-nya sampai 10 GB. Ya tetap sih nggak guna ya. Dan ditambah yang disayangkan kalau memori storage-nya ini yang digunakan masih menggunakan eMMC 5.1. Jadi speednya itu masih cukup ketinggalan ya. Cuma emang sih kalau dilihat dari speknya Unisoc ini agak kocak. Tipe storage-nya antara eMMC 5.1 sama UFS 3.1. Yang jelas jauh lebih mahal dibanding UFS 2.2. Jadi ya pilihannya untuk entry ya mau nggak mau pakai eMMC nih kayaknya. Ini satu kekurangan memang, dan untuk sekencang apa handphonenya sebentar lagi kita lihat performance-nya. Dan untuk OS-nya dia pakai MyOS 13 basis Android 13, di custom tema lagi buat nyesuaiin sama desain handphonenya. Jadi untuk icon bawaan kerasa gamingnya yang secara pengalaman udah cukup biasa aja sih. Dan emang nggak banyak aplikasi yang dibawa oleh OS-nya, bahkan galeri foto OS-nya pun langsung pakai Google Photos cuy. Google punya gitu. Bagus sih jadinya ringan, tapi kalau soal bloatware ini tetap ada sedikit, dan ya udahlah ya dia tetap ada aplikasi GoPro juga untuk aplikasi yang menarik yang bisa ngelis aksesoris yang mereka punya kayak di Red Magic ada. So secara pengalaman udah oke, handphone ini asik karena nggak banyak fitur gimmicknya, tapi berasa sepi aja gitu buat tipe-tipe handphone yang kayak begini yang umumnya selalu ramai buat fitur bawaannya. Bagus sih, tapi ya udahlah gitu ya. Nah, ya kalau performance dari Antutu 10-nya yang tadi gue bilang dia tuh skornya mirip dengan Snapdragon 695 di chipset badut ya, di angka 420 ribuan. Namun tapinya secara raw performance untuk di 3D Mark Slingshot dan juga Watt Live ya, dia jauh di atasnya. Kalau Geekbench mungkin dari segi single performance kalah sedikit karena emang dari performance core-nya 695 lebih baik tipe core-nya. Cuma karena performance core-nya di 820 tuh lebih banyak, yaitu 4 core dibanding 2 core di Snapdragon 695, skor multi Geekbench-nya itu ya lumayan nih, Nubia Neo 5G lebih unggul cuy. Nah, kalau buat flash memory storage-nya ya kalian bisa lihat aja lah. Skornya itu biasa banget sih karena masih pakai eMMC punya. Agak disayangkan emang apalagi punya CPU yang udah cukup mumpuni loh. Ya dampaknya apa nih? Ya kalau dari speed yang lambat udah pasti buat install game ataupun copy file bakalan lama aja sih. Gitulah ya. Nah, sekarang kita tes gaming apakah lebih baik daripada Unisoc T606 ITLS 23 atau si Snapdragon 695? Ya langsung aja. Dari game pertama yaitu Mobile Legends, settingan ultra high itu dapat rata-rata FPS di 56. Dan penggunaan baterai selama 30 menit cuma makan 8% aja, dan suhunya depan belakang itu di 40 derajat Celcius. Nah, buat Mobile Legends settingannya udah standaran aja, mentok di frame rate high atau 60 fps aja nih. Nggak agak sayang gitu sebenarnya buat handphone yang terkesan gaming banget tapi masih lock di 60 fps. By default settingannya ada di high, langsung aja sikat ke grafis ultranya. Nah, di chart kan ada yang naik turun tuh ya, bisa lo abaikan aja karena itu di lobby sama pick hero bukan pas gameplaynya, dan udah sesuai ekspektasi juga. 60 fps harusnya aman-aman aja buat di Mobile Legends. Ya dari T616 punya ITEL aja udah lumayan kelihatan potensinya ya. Kalau di T820 ini udah jelas lebih kencang juga ya. Kalau misalkan nggak kuat mah keterlaluan gitu. Kalau soal suhu bisa dibilang hangat ya, standar di 40 derajat Celcius. Kalau tangan lo sensitif mungkin main game di grafis smooth aja udah lebih bener gitu. Kalau di game PUBG settingan smooth ekstrim dapat rata-rata FPS di 38. Kalau misalkan penggunaan baterai selama 24 menit cuma makan 6% aja, dan suhunya depan belakang di 39 derajat Celcius. Ini fix ya, kayaknya emang Unisoc nih nggak akrab sama developer PUBG. By default settingan frame rate-nya itu ada di high yang berarti 30 fps. Serta settingan ekstrim udah kebuka, cuma malah mentok di 40 fps aja. Aneh juga gitu. Kemarin si ITEL S23 Plus yang PHP ya ternyata sampai handphone ini juga ikutan kayak begitu. Kayaknya emang masalahnya itu dari kemampuan si Unisoc-nya aja nih, yang kayaknya nggak kuat atau nggak kompatibel sama game PUBG. Gua kira tragedinya itu cuma di ITEL S23 Plus aja ya, gara-gara brandnya itu belum kerjasama sama game-nya gitu. Ternyata ya bukan gitu. By the way, buat gyronya ini udah aman, responsif, dan karena ini speakernya mono, jadi ya ngerti lah maksud gua. Untuk suhunya ya adem-adem aja, udah jelas adem juga. Dari smooth ekstrim rasa 40 fps ya, kalau panas sih keterlaluan boy. Ya, kalau CODM nih, ini settingannya di medium high dapat rata-rata FPS di 54, dan penggunaan baterai selama 20 menit cuma makan 6% aja, dan suhu depan belakangnya ini tumben sampai 41 derajat Celcius. Nah, kalau buat CODM juga nggak ada settingan yang kebuka nih, standaran aja mentok di frame rate high atau 60 fps.
By default pakai grafis slow dan juga langsung kita sikat ke medium biar sekalian hajar nih handphone ya, walaupun sebenarnya ya grafis medium itu nggak gimana-gimana. Dan ternyata pas kita coba buat main game CODM ini agak aneh lagi nih. Biasanya kalau tes game ya game-game ini si CODM itu yang paling adem. Nah ternyata di game 20 menit buat push rank kok berasa anget gitu. Bahkan seinget gua di HP GT 10 Pro aja King Phoenix yang Legend itu tuh palingan cuma di 39 derajat Celcius aja maksimalnya. Suhu ruangan juga sama sekitaran 27-28 Celcius. Ya kayaknya nih ulah ini sok lagi nih apa gimana nih. Ya semoga aja ada update lah ya. Soalnya sayang gitu coy. Nah kalau game-game Scene Impact nih settingannya di lowest 30 fps dapat rata-rata di 28. Dan penggunaan baterai selama 30 menit cuma makan 9% aja dan suhunya lumayan di belakang 43 dan depannya 42 derajat Celcius. Sedangkan kalau settingan medium 60 fps dapat rata-rata di 32 fps dan penggunaan baterai selama 18 menit cuma makan 7% ya. Dan suhunya ini lumayan lagi. Belakangnya di 45 derajat Celcius dan depannya itu di 44 derajat Celcius. Genshin Impact kita main di dua mode. Pertama di default yaitu lowest. Main game di lowest dirasa ya udah aman aja FPS-nya. Tapi ada catatan sedikit ya, ini kok lowest tapi hangat gitu. Walaupun sih terhitung ya udah dan udah seharusnya kalau di handphone 2 jutaan gede ya udah kuat lah untuk di mode defaultnya. Dan FPS-nya yang drop nungkik ke bawah itu lagi teleport ya, jadi abaikan aja. Kalau buat skema kedua main game di medium 60 fps, kalau lu nanya kok nggak highest bang gitu ya jawabannya gampang, tahu diri aja gitu. Nggak bosan-bosan kita ikutin ya. Kalau SoC 778 bikin aja udah hampir kocak kalau maksa di rata kanan, apalagi yang lebih biasa gitu. Nah buat hasilnya ini terhitung ya masih playable tapi dengan kesabaran yang panjang sih. Kalau main di domain sebenarnya oke, bisa ke 40-an, tapi kalau udah pindah-pindah tempat atau jalan-jalan di hutan yang banyak objeknya itu ya baru deh berasa si MMC load mapnya itu agak lama coy. Jadi ya gitulah buat main game ya, ini udah bagus sebenarnya, cuma memang beberapa kondisi handphone ini kena bottleneck di bagian eMMC-nya pak. Jadi udah bisa lah kira-kira game yang cocok untuk handphone ini handphone game maksudnya game apaan aja yang nggak ngebutuhin load memori cepet lah intinya. Ada hal menarik juga di handphone speakernya masih mono, yakin deh gue ya. Ini gara-gara info jelasnya cuma dijelasin pakai DTS:X Ultra aja, nggak ada info lainnya gitu ya. Tapi suaranya cukup imersif sih, jadi kerasa stereo tapi enggak padahal. Cuma tetap gue perlu confirm, masih perlu confirm gitu. Gue yakin karena nggak ada sumber suara yang gue dengar dari sisi earpiece-nya aja gitu ya. Tapi kerasa luas suaranya ngerambat di seluruh handphone ini, jadi lumayan lah buat suaranya. Dan baterainya pun dia punya di 4500 mAh, nggak max out di 5000 mAh, serta chargingnya di 22,5 watt aja. Lumayan cepat tapi nggak cepat banget. Kalau konektivitas jelas tadi udah 5G, untuk WiFi masih di WiFi 5, Bluetooth-nya udah di 5.2, serta NFC pun juga udah ada. Sensor dasar juga udah ada, serta hardware gyroscope-nya juga udah ada. Oke lah ini. Kalau kamera dia punya di 50 megapiksel yang utama dan satu kamera gimmick, serta kamera depannya itu di 8 megapiksel aja. Ya untuk sebuah handphone yang di branding jadi sebuah handphone gaming, pertama-tama ya kita nggak perlu expect terlalu tinggi untuk kualitasnya cuy. Tapi ya kalau sekedar buat foto-foto ini udah menurut gua udah cukup lah. Bukan sebuah handphone untuk foto-foto juga kan. Yalah ya. Jadi menurut gua jadi nggak apa-apa. Walaupun karakter warnanya ini terlalu hijau gitu untuk hampir di semua fotonya. Dan yang mereka highlight pun ya malah pada handphone ini pengambilan gambar low light yang sekarang udah jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Walaupun memang balik lagi ke harganya untuk soal kualitas ya. Jadi ini udah cukup lah buat jadi referensi untuk kalian soal kameranya. Kalau buat video juga maksimal di Full HD 30 fps saja, dan untuk stabilisasi bisa diaktifkan via softwarenya. Halo, ini lagi nyobain kameranya ZTE Nubia Neo 5G ya, itu namanya kalau nggak salah ya. Gue sih udah ngecek ya, sebenarnya gue udah tag suaranya tuh di pinggir jalan dan suaranya tuh jadi kayak begini gitu. Dengerin aja. Tes mic aja, tes mic 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, gua yang sekarang untuk ngecekin aja nih kalau misalnya lebih sepi tanda kutip, sebenarnya nggak sepi banget sih, suaranya bakal berubah apa enggak. Yang pasti sih itu dari berusahanya nih HP untuk kayak ilangin noise-nya gitu, kayak suara angin
motor mobil. Nah tiba-tiba jadinya ya pengen pick up suara gue jadinya kayak robot gue jadinya gitu. Tapi ya udahlah, gue sih nggak tahu ya menurut kalian, cuma ini agak kacau sih. Ya sudah, itu aja GT Nubia Neo 5G. Ya udahlah. Ya, jadi buat CZT Nubia Neo 5G sebenarnya minusnya itu nggak banyak, tapi cukup bisa jadi consider minus ya buat kalian yang tertarik sama handphone ini. Soalnya sih menurut gua yang agak sedikit deal breakernya pada handphone ini ya itu masih pakai eMMC aja gitu. Pengaruh ke game memang nggak banyak, cuma buat yang suka satset copy file ini akan berpengaruh gitu. Apalagi yang sebelumnya udah pakai tipe storage UFS punya gitu. Padahal Unisoc T820 ini udah cukup oke lah buat di kelas ya. Lagi-lagi ekspektasi gua rendah gitu sama chipset ini. Tapi pas dicoba lumayan juga bisa setara sama si Snapdragon 695. Yang wajarnya buat HP pakai chipset itu di harga 3 jutaan. Makanya HP ini sih sebenarnya oke loh untuk di performance-nya. Dengan settingan game serta gimmick-gimmick fitur yang ditawarkan, bahkan sampai ada bypass chargingnya ya, udah ada gitu. Ya udah jelas lu mau main game di waktu yang super lama pun nggak bakalan masalah sambil ngecas cuy. Dan juga desain buat di harga dan kategori handphone ini ya, gue sih suka aja sama yang dibuat ZTE. Lebih hidup kayak kalau pas zaman kecil lu lihat gambar hologram yang di miring-miring kayak gini tuh ada efeknya. Ya ini mirip nih, tapi beda, tetap beda. Tapi ya keren lah gitu. Nah hampir lupa juga kenapa tadi gue bisa bilang nih agak deal breaker buat si handphonenya karena si eMMC-nya. Ya karena harganya menurut gue sih agak ketinggian sih. Saat video ini dibuat, ini handphone dijual di harga ya sekitaran 2,79 juta cuy. Ya paling handphone ini bakalan super worth kalau misalkan kalian dapat diskon harga yang mungkin sampai harga itu di 2 jutaan kecil lah. Boleh kalian consider handphone ini. Kalau di harga sekarang ya boleh-boleh aja, asalkan kalian tipenya itu yang nggak pakai buat copy data banyak atau nggak masalah buat nunggu install game yang besar-besar gitu. Lagi pula kan lamanya itu pas install awal doang gitu. Kalau pas mainnya ya udahlah aman-aman aja, nunggu dikit nggak ngaruh gitu. Jadi ya handphone ini udah pasti jelas untuk para gamer yang pengen di kelasan handphone entry level. Namun spek CPU-nya yang udah punya performance kencang. Kayak Unisoc T820 menurut gue bukan spek abal-abal lagi buat kalian coba. Di tes tempat kita pun terbukti performance-nya setara dengan Snapdragon 695 cuy. Emang udah bagus spek SoC Unisoc-nya. Jadi kalau kalian balikin lagi ini handphone ya masih tergolong murah buat di kelasan CPU-nya cuy. Tapi kalau yang lain ya gitu. Oke, mungkin aja dulu bahasan gue dari ZTE Nubia Neo 5G ya. Tolong bantu juga gue jadi blank ini. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh pencerahan soal CZT ini. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar. Dan kalau kalian suka jangan lupa like videonya dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua ada di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.